Selagi kita berhubungan nih Mang Ai, si Casey itu melihat saya itu bukan saya Mang Ai. Sosoknya beda dari yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4 itu sosoknya beda Mang Ai. Itu yang ke-5 sosoknya saya beda, bukan saya gitu loh Mang Ai. Ziarah ke makam Pangeran Samudro. Tuh, saya merinding Mang Ai kalau ingat itu. Merinding saya kalau ingat itu. Karena pesugihan ini yang termasuknya setengah berhasil lah gitu. Saya itu. Si air itu jadi kalau istri saya masak itu dikasih Mang Ai. Satu sendok itu. Bumbunya itu satu sendok. Terus aja gitu. Itu dagang tokcer Mang Ai. Disambung malamnya bisa 1 juta, bisa 1 juta lebih lah gitu. Itu dalam 2 bulan itu utang yang 40 juta itu Mang Ai. Itu terlunasi Mang Ai. Jadi memang Kemukus ini udah sampai mancanegara ya. Ya jelas Mang Ai. Sampai disorot dunia jelas, ya. Bisnis itu. esek-esek begitu. Iya. Itu melegalkan lah istilahnya bisa dikatakan. Ritual pesugihan di Gunung Kemukus sudah terdengar sampai ke negara luar. Sudah bukan rahasia lagi. Ritual dengan melakukan hubungan badan di tempat keramat itu, kekayaan secara instan bisa didapatkan. Dan ini pernah dijalani oleh Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali Sobat MM, Mang Ai dan tim hadir malam hari ini mengantarkan kisah paling baru dari Mas John ya. Betul. Nah di depan kita semua sudah pasti kenal. Ada yang bilang, wah ini idola saya. Ada yang bilang ini terus katanya. Betul. Jadi yang mana yang benar ya? Ada yang suka Mas John, ada juga yang bosen Mas John katanya. Abisnya Mas John ini kisahnya nggak habis-habis ya? Betul. Kenapa bisa nggak habis-habis? Saya juga bingung nih karena memang koleksi kayaknya, koleksi pengalaman begitu. Mas John, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Katanya sekarang jadi supir lagi, lanjut lagi. Iya, cuman nggak luar kota Mang Ai. Yang deket-deket Iya, ya? dalam kota gitu. Mas John, ini kisah yang sekarang tahun 2008. Betul. Kemukus. Iya, Wah, betul. ini dia nih. Kebetulan atau sengaja ke sana? Itu secara apa ya? Jadi secara kebetulan lah Mang Ai. Secara kebetulan ya? Secara kebetulan Dan tertarik? dan tertarik diiming-imingi. Ya bukan diiming-imingi, dikasih cerita seperti itu sama pedagang nasi goreng. Terus berhubung saya suka dalam dunia hal-hal yang berbau pesugihan ya saya pancing terus dia suruh bercerita. Akhirnya dia cerita keluar semua sampai titik alamatnya dia berikan sama saya gitu Mang Ai. Gitu. Nah Sobat Malam Mencekam, kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Mas John. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas John. Jadi begini Mang Ai, itu pada tahun 2008 Mang Ai. Yang diawali saya waktu narik yang pertama ya Mang Ai. Ini narik yang pertama itu saya narik semen. Terus kernet saya itu bukan si Jibul Mang Ai. Kernet saya itu si Mas Gimin. Waktu itu si Jibulnya sakit. Sakit perut lah, nggak enak perutnya gitu. Jadi kan yang namanya di jalan kalau udah berasa turun lagi. Jadi si Jibul itu izin sama saya, "Ang, aku libur disit ya wis opul. Pen pre ora apa-apa. Tapi kayak si Mas Gimin tolong kon mangkat bol," kata saya itu. Akhirnya Mas Gimin tuh dari kampung dibel sama si Jibul. Kata saya tuh, "Ya udah nanti besok sekalian Mas Gimin kalau Mas Gimin kesini saya tungguin yang pasti. Kalau Mas Gimin gak pasti ya saya tinggal. Makanya dari sekarang harus dipastikan dulu." Kan gitu. Lantas Mas Gimin, "Oh iya Kang, anggar supirnya sampean aku seneng," bilang gitu Mas Gimin. Ya udah, berarti positif saya tungguin besok. Itu sama si Jibul malam minggu itu setelah bongkar-bongkar si Jibul bayaran, Jibul izin ke saya, terus si Jibul ngebel Wagimin, ya Wagimin siap. Nah hari Minggu kan saya istirahat Mang Ai di rumah, itu kan malam minggu. Nah
hari Senin saya datang ke pool, ke garasi, Mas Gimin tuh datang bawa gembolan, bawa tas. Pria Mas Gimin, ayo weh siap angkat, bilang gitu si Mas Gimin itu. Akhirnya saya dapat TO, suruh muat semen di salah satu pabrik semen yang ada di Cirebon, Bang. Saya muat semen, terus setelah muat semen, mobil saya parkir di garasi, saya pulang dulu. Kalau muat semen cepet sih Bang, soalnya pakai heller, bukan pakai itu tuh, pakai heller. Mobil parkir di garasi, saya bilang Mas Gimin, ini kan deket ya, kata saya. Waktu itu saya bongkar gombong Bang, bongkar daerah Kebumen. Ya daerahnya itu, daerahnya Mas Gimin itu. Mas Gimin juga, ini daerah saya, kata Mas Gimin. Saya nginep di situ, nah paginya langsung bongkar, saya kata bos suruh pulang kosong aja. Tadinya saya minta ke Magelang, minta muat batako tuh ke Magelang. Cuman kata bosnya, kamu pulang kosong aja. Karena di pool nggak ada mobil kosong, nah terus nanti kamu mau disuruh muat pupuk ke Cikampek, Kujang mengai. Saya itu. Nah, saya langsung pulang kosong, itu dari sana jam 2 ya, jam 2 siang tuh. Dari sana datang ke Cirebon jam 8. Bos langsung ngasih DO untuk ke Cikampek. Saya berangkat kosong lagi ke Cikampek, ke Kujang. Nah, saya di situ muat. Di Kujang, saya tanya Mas Gimin. Mas Gimin, dapat DO kemana kata saya itu. Dapat DO ke Ngawi, Kang ya. Tuh Ngawi ya, itu di situ saya udah mulai itu tuh Bang. Jadi istilahnya saya baru pulang suruh berangkat lagi, dapatnya jauh Bang gitu. Agak malas gitu Agak malas, kirain saya Tegal apa Brebes sekalian pulang kan gitu ya. Kadang-kadang ada sih DO yang ke Tegal dan ke Brebes itu kadang-kadang ada. Sedangkan kalau ke Ngawi lintas selatan tuh jalannya kecil Bang ya kayak lintas utara. Nah situ saya muat lah, nggak apa-apa lah. Kata saya tuh muat Mas Gimin berangkatnya subuh aja kata saya tuh dari Cikampek tuh. Itu selesai tengah malam itu dari Cikampek selesai tengah malam, cuman gak langsung saya berangkatkan ke Cirebon, capek Bang dari sana langsung ke Cikampek. Jadi kan saya capek, akhirnya saya tidur di pabrik di sana. Kata saya, Mas Gimin, nanti berangkatnya subuh aja ke Cirebon. Nanti Mas Gimin pulang ke rumah saya aja, nggak usah tidur di garasi kata saya itu. Nah, terus subuh saya dibangunkan, Kang, subuh bilang gitu, Mas Gimin itu. Jadi saya bangun, cuci muka, ngasih duit ke Mas Gimin 10.000. Tuh Mas Gimin beli kopi 2 kata saya. Beli kopi 2, ngopi dulu saya tuh kenyot tuh Bang gitu di plastik. Kalau ngopi, ayo Mas Gimin berangkat. Sekitar jam 10 itu nyampe di garasi, di pool saya. Saya enggak saya teruskan Bang Di pool nyampe di pool ke garasi, terus Mas Gimin disuruh pulang sama saya. Ayo Mas Gimin pulang ke rumah saya bilang gitu. Lantas Mas Gimin pulang ke rumah saya, nurut Mas Gimin. Ya Mas Gimin istirahat sama keluarga saya istilahnya, udah nggak asa-asa gitu Bang ya. Terus main sama anak saya sih tidur istirahat untuk nanti malam kan gitu. Nah, asar itu istri saya membangunkan jam 3 jam 4 terus habis ibadah asar itu. Papa udah sore mau berangkat jam berapa? Oh iya mah kata saya itu. Di situ saya mandi jam 5 pamit sama istri. Kata istri hati-hati Pak, kata istri. Iya mah saya bilang gitu. Nah, Mas Gimin udah siap-siap berangkat gitu ke garasi. Mas Gimin tolong dicek oli. Mas Gimin ngecek oli, tarik oli apa, radiator diisi semua beres, ban dikentrungin semua, dikontrolin semua. Langsung saya minta kas makanya. Zaman segitu saya dikasih kas 2.400.000 zaman segitu ya. Saya langsung berangkat. Itu di jalan tuh perasaannya tuh yang ada tuh resah tuh Bang kayak istilahnya kayak bokong tuh empot gitu tuh. Istilahnya ngejek pedal gas itu kayak nggak semangat. Waktu berangkat ke Ngawi itu Bang Kalau si Jibul kenaiknya Bang saya udah kasihin si Jibul. Karena si Jibul bisa bawa mobil.
ini Mas Gimin, saya tuh masih ragu gitu Mang. Masih ragu tuh. Terus lewat Prambanan, mentok saya belok kanan, cas ambil jalur Solo, Tasikmadu. Keluar Pedaringan, ambil arah Sragen saya tuh Mang. Nah, di Sragen itu sekitar setengah 12-an jam 1, jam 12 jam 1-an lah. Ceos gitu Mang. Saya tuh pas ceos itu di situ saya hampir ketawa Mang. Lihat Magimin lagi enak-enak tidur ya. Ceos. Ada Mas Gimin saya bangunin. Kenapa Kang ya? Itu banyak kempes. Itu udah masuk Kabupaten Sragen. Udah masuk Sragen. Kempesnya diganti Kang. Kayak orang nafsu tuh. Kayak orang nafsu. Mungkin dia lagi tidur lelah ya. Kempesnya diganti Kang. Ya nanti saya cari parkiran dulu. Ada salah satu warung nasi goreng itu Mang. Saya minggir sekalian makan nih. Mungkin dia ngantuk. Terus lapar, saya bangunin, suruh ganti ban, Mang, sarapan. Kan saya kasihan juga ya. Saya minggir, nah Mas Gimin ngeluarin dongkrak, kunci roda, stang roda, saya pegang pipa. Wis Kang, ora usah aja. Wis ora usah aku bae. Saya tanya, Mas Gimin, ini saya kan mobil ngadangin warung. Kalau enggak beli itu enggak enak Mas Gimin, kata saya tuh. Ya wis terserah aja. Jadi Mas Gimin mau apa? Mau bikin mie apa nasi? Kata saya tuh. Wis pada bae wis deh jadi Mas Gimin. Saya pesan Mang bikin nasi goreng 2. Kata saya tuh dibikinin sama itu. Sambil nunggu Mas Gimin buka ban Mang. Di situ ada sepasang remaja lah lagi makan di situ. Laki-laki dan perempuan lagi makan. Ini saya juga makan. Nah setelah selesai nasi goreng kan udah dingin Mang. Mas, kata saya, Mas Gimin dan naikin pan di situ. Akhirnya Mas Gimin makan. Nah, setelah makan, yang sepasang remaja itu pergi Mang. Pikir saya ngomong sama penjual nasi goreng. Mas, saya ikut parkir ya sebentar ya, kata saya tuh. Karena ini banyak masih panas, takut jeos lagi. Di situ terjadilah obrolan Mang. Terjadi obrolan di situ. Nah, obrolan terus gitu. Nah, dia itu istilahnya ngiming-ngimingin Mang. Pertama kali ngiming-ngimingnya begini Mang. Pak, iya apa enggak kalau supir truk itu rata-rata istrinya banyak? Kata saya, enggak juga sih. Kan gitu, enggak juga. Kok emangnya kenapa? Kata saya. Sampean nanya kalau supir itu setiap pengkolan punya istri, ya saya bilang gitu. Enggak Pak. Kalau benar memang supir itu istrinya banyak, boleh Pak main ke Kemukus dicoba. Maksudnya apa kata saya? Ya Bapak kan istrinya banyak. Ini dipakai pesugihan, ini Pak. Oh jadi bahasanya dia tuh pesugihan Mang. Makanya saya pancing terus. Nah, saya senang dalam dunia hal-hal yang begituan, terus dia obrolannya membuka obrolan pesugihan itu Mang. Yang dibahas itu pesugihan Gunung Kemukus. Makanya saya pancing terus. Nah, itu cara ritualnya gimana? Memang kenyataannya waktu itu walaupun saya sudah banyak mengalami istilahnya melakukan ritual pesugihan, tapi waktu itu saya memang belum mengalami terjun langsung ke pesugihan Gunung Kemukus Mang. Nah, dari situ saya pancing. Nanti Bapak dari rumah itu bawa istri Bapak. Yang penting istri sah, bilangnya begitu Mang. Yang penting istri sah. Ya terus terang saya istri 2 Mang ya. Saya punya istri 2. Nah semuanya itu sah semua Mang. Nggak ada yang tidak sah. Sampai sekarang saya punya istri 2 itu kedua-duanya sah semua. Nah saya pancing. Istri ke-1 tahu tapi ya? Tahu malah ya kayak saudara lah, kayak adik kakak gitu. Nah dia bilang, ya udah Pak, tinggal salah satu dibawa ke Gunung Kemukus, terus diritualkan. Maksudnya kok segampang itu? Saya bilang, iya loh Pak. Tinggal Bapak bawa istri sah Bapak, ketemu sama Kuncen. Setelah ketemu sama Kuncen, persetujuan. Bapaknya setuju ikhlas, ibunya mau. Barulah kalau ada pasangan lain bertukar pasangan.
Terus saya bilang begini. Nah, di situ saya istilahnya sudah mengorbankan istri saya, Mang. Termasuknya kan saya mengorbankan istri saya. Apakah ada lagi tumbal yang lain? Kalau masalah tumbal nanti Bapak bicarakan di sana. Soalnya yang saya tahu hanya sekedar bertukar pasangan. Begitu, Mang. Dia bilang seperti itu. Saya pancing terus. Jadi dia tuh pembicaraannya itu melebar, Mang, kemana-mana. Deket, Pak, daerah sini deket. Kata si tukang itu, tukang nasi goreng. Cuman Bapak itu kalau setelah melakukan ritual ke Gunung Kemukus atau si Bapak ini hanya sekedar ziarah, Mang, ya. Kan di sana tidak semua sih, Mang. Tidak semua orang datang ke sana untuk melakukan pesugihan, tidak, Mang. Tidak. Di sana itu ada yang benar-benar ingin ziarah, ada tempatnya, ada. Terus yang benar-benar ingin melakukan pesugihan juga ada. Bilang begitu. Nah, terus Bapak ini kalau benar-benar datang ke Gunung Kemukus, ya dikasih tahu sampai alamatnya. Alamatnya dikasih tahu kecamatan ini, desanya desa ini. Kecamatannya desanya desa itu. Nah, di situ terus dia bilang begini. Kalau seumpamanya si Bapak udah nyampe ke sana dengan tujuan ziarah atau ritual, istilahnya ritual mesum lah, saya bilang ritual mesum ini, Mang. Terus Bapak pulang, itu pulangnya jangan lewat Sragen lagi. Jadi lewatnya harus ke Wirosari, Purwodadi, tembusnya Grobogan. Nanti keluarnya Majapahit, Semarang kan situ. Kalau lewat Demak bisa. Saya bilang begini, Mang, kasih pertanyaan nih sama dia. Kok bisa begitu, Pak? Saya datang dari Solo, terus pulangnya harus ke Wirosari, Purwodadi sampai ke Grobogan kan jauh, Mang. Berarti kan muter letter U. Jadi di situ mitosnya begini, Pak. Seandainya saya datang ke Gunung Kemukus, itu pulangnya harus ke Purwodadi supaya dadi gitu, Mang. Supaya jadi lah gitu. Bisanya lewat ke bisanya lewat ke Purwodadi. Akhirnya obrolan panjang lebar, itu waktu sudah mau pagi lah, hampir pagi, udah apalah. Dan saya itu barangkali macet, saya akan ngejar timbangan mantingan, makanya kalau timbangan truk mantingan tuh. Kalau pagi kan banyak sepeda. Jadi saya ngejar itu, udah masuk timbangan mantingan, masuk Kabupaten Ngawi. Nah, di situ saya bongkar di KUD, bongkar pupuk. Kalau bongkar pupuk di KUD saya tidur, makanya. Belum ada pikiran saya terlintas untuk langsung ke situ, belum ada, makanya. Belum ada. Habis beres apa namanya? Bongkar pupuk, saya dibel ke bos, suruh muat di Jogja. Di Jogja muat salah satu di pabrik susu, kemasan susu, makanya. Saya ke Jogja, saya muat susu di situ, dapat DO ke Tegal. Daerah Maribaya tuh, Pantai Sosro tuh. Saya ke situ bongkar Tegal, setelah bongkar Tegal saya pulang, Mang. Setelah saya pulang ke Grasi, nah di situ baru, Mang. Karena kalau nggak salah itu hari besar, Mang. Saya pulang itu hari besar, terus hari besarnya rendeng tuh, Mang. 3 hari, jadi kan pabrik itu sebagian besar tutup, Mang. Tidak buka gitu. Mas Kimi nunggu di Grasi, saya bel Jibul. Bul, kamu mau berangkat? Enggak aja, kasihan saudara saya, suruh berangkat lagi aja. Kira-kira 2 bulan, bilang gitu si Jibul. Ya udah, saya di sini lagi ngurusin salak, salaknya mau panen, bilangnya gitu si Jibulnya tuh. Nah, saya pulang ke rumah, itu baru muncul, makanya lihat istri tuh, makanya. Saya lihat istri tuh muncul otak buat kesana tuh, makanya. Istri mana nih? 1 apa 2? Ya istri yang pertama jelasnya, Mang. Jelasnya istri yang pertama. Karena babat Allah suka dukanya saya bujang perawannya dengan istri yang tua, bukan sama istri yang muda. Ya kalaupun hasil juga kan istri yang tua yang menikmati. Nah, saya itu punya pikiran ke sana setelah lihat istri saya. Seolah-olah merasuk tuh, Mang. Terus saya
malam itu. Saya sendiri aja di teras. Memang waktu itu istri saya jualan masakan Mang Ai. Karena kepepet utang waktu itu Mang Ai. Pepet utang, masalah rumah warisan kan, rumah warisan ya Mang Ai ya. Rumah warisan jadi waktu itu istri saya pinjam ke bank buat nyusukin ke kakaknya gitu. Saya malam duduk aja. Dalam hati Mang Ai, mau enggak itu istri saya itu. Mau enggak untuk diajak ke sana itu Mang Ai. Saya ngomong sama istri saya, "Mah, mau enggak mah kita ngelakuin ritual pesugihan tapi kata orang yang ngasih tahu ke Bapak ini tidak memakan korban." Maksudnya korban ini tumbal ya? Tumbal Mang Ai. Nah, sampai istri saya tergiur Mang Ai. Cuman saya tidak ngomong sama istri saya untuk bertukar pasangan. Gitu. Jadi saya meyakinkan istri saya mau aja dulu gitu Mang Ai. Untuk datang ke sana. Saya gitu. Tidak ada tumbal kata yang ngasih tahu mah, kata saya tuh. Ya udah nggak apa-apa kalau bener-bener nggak ada tumbal sih. Yang penting bisa hutang lunas. Itu aja. Kan bilangnya nggak ada tumbal. Gitu Mang Ai. Emang pada saat itu Mas John lagi butuh biaya? Ya itu buat nyusukin rumah yang saya tinggalin. Gitu. Jadi bukan semata-mata pengen kaya gitu? Bukan. Terus kesepakatan hanya utang lunas. Terus yang kecil yang namanya utang biarpun kecil kan harus dibayar Mang Ai. Utang-utang kecil dilunasin, bisa ngeberesin rumah yang tadinya lah gitulah. Udah cukup, istri saya cuman hanya ingin itu aja Mang Ai. Karena mendesak ini. Nah, terus istri saya mau Mang Ai. Istri saya mau diajak untuk ke sana, lalu anak saya itu waktu tahun segitu kan istilahnya masih kecil Mang Ai, masih kelas 1. Jadi dititipkan kepada kakaknya istri saya. Bude ini nitip Sinok, saya mau pergi dulu. Lama-lamanya 2 hari, lamanya 3 hari, cepatnya 2 hari. Syukur-syukur 1 malam udah pulang lagi. Saya itu naik bus ke sana Mang Ai. Istri saya naik bus dengan saya ke sana, terus saya cari alamat, ketemulah alamatnya Mang Ai. Nah, ketemu alamatnya, itu persis alamatnya yang dikasih tahu sama tukang nasi goreng itu persis Mang Ai. Yang dikasih tahu sama tukang nasi goreng itu persis. Nyampelah di kecamatan itu, cari desa-desa. Akhirnya saya di situ tanya Pak Kuncinya. Cuman waktu tukang nasi goreng itu tidak ngasih tahu nama Pak Kuncinya terus letak rumahnya di mana enggak. Saya cari-cari, akhirnya ketemu Mang Ai. Ketemu di rumahnya, ketemu rumahnya Bapak Kunci itu ketemu. Itu mau maghrib Mang Ai saya itu. Mau maghrib. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka. Waalaikumsalam, ya masuk. Itu keliganya sepi Mang Ai. Biasanya ramai itu kata Pak Kuncinya, keliganya sepi. Nah, saya masuk. Dari mana? Dari Cirebon, bilang saya gitu. Saya dari Cirebon, Pak Kunci. Tujuannya apa? Ya tujuannya langsung saya utarakan aja ya Pak Kunci. Iya, ini istri saya. Terus saya kesini terus terang mau melakukan ritual itu Pak Kunci. Nah, Pak Kunci langsung ngebahas Mang Ai. Pak Kunci itu langsung ngebahas. Oh mau ritual itu. Ini saya tanya kata Pak Kunci, ini istri asli sah ataukah bisa dibilang hanya sekedar teman atau nemu di jalan? Saya bilang ini istri sah saya Pak Kunci. Wah jadi lebih bagus kata Pak Kuncinya. Kalau istri sah itu lebih bagus, jadi pengujian batinnya itu terlaksana. Sebab yang diuji batin Mang Ai. Kuat apa enggak, pasrah apa enggak gitu. Di situ. Terus istri saya ngomong, ya saya istri sahnya Pak Kunci. Istri nomor 1. Terus Pak Kunci mesem. Emangnya istrinya berapa? 2 kata istri saya bilang. Nah, sudah tahu cara ritualnya. Belum tahu Pak Kunci.
Saya ini baru kesini dikasih alamat sama pedagang nasi goreng. Saya bilang gitu. Lantas Pak Kunci menjelaskan, nih Mas, Mbak ya, saya kasih tahu. Mbak nanti harus rela membagi pasangannya, dibilang si Masnya istilahnya dengan wanita lain. Nah terus sebaliknya, si emasnya itu harus rela istrinya itu berbagi pasangan dengan orang lain, Bang. Jadi di situ saya suruh membawa istri saya dengan orang lain, istri saya dengan orang lain. Kalau saya entah setan apa yang merasuki saya gitu, Bang. Saya tidak terbesit sedikit pun kasihan sama istri saya. Intinya kekayaan. Sedangkan istri saya di situ marah-marah, marah besar istri saya. Saya lebih baik nggak kaya. Kalau istilahnya harus melakukan seperti itu. Enggak, saya nggak mau. Saya harus pulang sekarang. Kalau caranya seperti itu. Kirain tuh caranya apa? Kok caranya kayak gitu? Bapak berarti sama aja mengizinkan istrinya untuk digauli sama orang lain. Ya saya diam aja, di situ di depan Pak Kunci. Pak Kunci ketawa aja. Jadi yang kasus seperti saya ini, kata Pak Kunci, enggak 1 kali 2 kali, udah banyak yang membawa pasangan sah itu, udah banyak. Ya ujung-ujungnya bertengkar, berantem di situ. Ya saya diam, terus kata Pak Kunci, udah suruh pulang aja istrinya. Berarti istri kamu tidak rela. Walaupun kamu rela, saya pulang ke Cirebon. Paginya saya ke situ lagi, besoknya gitu. Besoknya saya ke situ lagi, Bang. Saya mau melakukan sendiri karena istri sudah bilang begini, kalau Bapak mau, sana Bapak aja sendiri, kan gitu. Terus Pak Kunci kan bilang, kalau nggak ada pasangan ya kalau sabar di sini nunggu pasangan datang nanti. Bilang begitu. Nah, kalau saya pulang, saya besoknya ke situ lagi. Itu tengah malam saya datang ke situ karena pepes sih. Dari Cirebon langsung berangkat lagi ke sana. Saya tengah malam. Tok, Pak Kunci ada saya tuh. Ya kamu bener aja datang lagi ke sini, Pak Kunci bilang seperti itu. Kamu bener datang lagi ke sini. Iya Pak, saya sudah bulat, kata saya tuh. Itu masuk, saya dijamu sama Pak Kunci. Berarti kemarin baru pulang langsung ke sini. Iya, kata saya. Dijamu sama Pak Kunci, saya suruh istirahat. Besok malam kamu ritual sendirian. Bilang begitu, Pak. Itu saya nyampe bangun pagi, terus nunggu waktu malam. Saya sempat ngobrol berbincang-bincang dengan keluarga Pak Kunci itu. Saya sempat berbincang-bincang tentang semua yang ada di situlah. Nah, itu selepas jam 9, saya itu disuruh, disuruh Pak Kunci begini, Mas ya, sekarang Mas kan sendirian, ndak membawa jodoh ya. Jodohnya kan kemarin pasangannya pulang. Jadi sekarang Mas harus tirakat dulu sebentar di situ. Di mana Pak? Nanti anak saya yang nganter. Ya memang tidak jauh lah dari rumahnya, tidak jauh. Jadi di situ ada pohon besar, pohon besar tinggi. Nah terus pinggirnya itu bulat tuh, bulat kayak pondasi bulat. Pohonnya di tengah kayak taman aja. Saya nunggu di situ, Saya disuruh nunggu di situ. Nah, kata Pak Kunci, kalau tahannya jangan tidur, kalau nggak tahan tidur aja nggak apa-apa. Jadi yang orang namanya saya mubat mabit terus, dalam perjalanan terus capek, Itu bebas, itu mau ngerokok, mau apa, bebas di situ. Yang penting nunggu di situ, Intinya nunggu. Suasananya seperti apa di sana, Mas John? Ya, jadi suasana sih memang gelap, cuman dari istilahnya dari perkampungan itu tidak terlalu jauh, Orang-orang lain ada nggak? Ya, waktu itu saya sendiri. Pada zaman itu memang masih sepi ya? Masih sepi, tahun 2008 itu, Nggak ya pun tadi nggak kayak sekarang udah viral terlalu gimana ya, gitu. Itu tahun 2008, sekarang tahun 2004 kan udah berapa puluh tahun, waktu itu. Yang penting saya duduk di buletan itu, Saya itu duduk di situ. Nah, duduk di situ, rokok habis kayak sir-sir capek, Orang yang namanya membuat mabit capek. Akhirnya saya tidur di situ, Begitu tidur itu di situ saya mimpi nggak enak,
Mimpi nggak enak di situ. Waktu tidur itu. Nah, yang pertama itu mimpi itu terasa itu, ini mimpi Mang ya. Terasa itu saya di tengah hutan. Yang memang tapi memang benar itu saya di istilahnya di kebunnya, di karangnya. Itu saya di tengah hutan. Dalam mimpi saya itu saya dikelilingi oleh beberapa perempuan Mang. Di situ itu mimpi saya itu. Nah, dikelilingi beberapa perempuan, saya tuh kaget Mang. Ya punten ya Mang, perempuan itu tidak ada yang berbusana. Satu pun tidak ada yang berbusana. Sehelai benang pun tidak ada. Setelah itu saya berjalan. Berjalan lagi, terus saya tuh berjalan. Setelah berjalan itu saya nemuin seorang kakek-kakek sedang bersemedi. Bersemedi itu si kakek-kakek itu. Saya itu disuruh pulang Mang. Disuruh pulang. Yang anehnya Mang, itu saya di daerah istilahnya Sragen Provinsi Jawa Tengah ya, di Gunung Kemukus. Tapi itu bahasanya bahasa Cirebon Mang. Si kakek-kakek itu ngomong sama saya, "Cung, balik tempat tira duduning kene," bilangnya begitu. Cuman saya maksa jalan terus ke depan. Nah, sampai saya ketemu lagi pohon besar Mang. Di situ ada sesosok perempuan cantik Mang. Itu ngejak berhubungan dengan saya. Di situ saya ngejak berhubungan. Nah, yang namanya saya Mang, istilahnya laki-laki ya masih gede nafsu lah gitu. Dia ngejak berhubungan, berhubung dia cantik Mang, molek-molek. Itu ya saya gauli akhirnya Mang di situ. Saya gauli di situ si makhluk tersebut sampai selesai Mang. Itu sampai selesai. Nah, setelah saya selesai menggauli wanita cantik itu, saya terbangun dari mimpi Mang. Terbangun dari mimpi, tidak begitu lama anak Pak Kuncen datang. Pak, suruh Pak dipanggil Bapak, suruh ke rumah. Saya ke rumah, di situ sudah ada seorang perempuan Mang. Seorang perempuan ini ya nggak saya sebutkan dia berasal dari mana Mang. Barangkali dia melihat atau mendengar gitu ya, kan tidak enak dengan keluarganya gitu. Perempuan itu pelaku juga? Pelaku juga. Tua enggak, muda enggak Mang. Ya sama dia juga terlilit hutang. Saya kenalan sama dia. Setelah kenalan sama dia, Pak Kunci bilang, "Ini yang mau dijodohkan sama kamu. Yang mau dikawinkan sama kamu." Kata Pak Kunci bilang begitu. Terus saya bilang Mang, "Pak Kunci, saya tadi itu ngimpi begini. Oh ya kalau yang ngimpi begitu sih pasti nggak lama bakal kedatangan perempuan," kata Pak Kunci. Berarti saya ketaekan Mang, tercapai nih. Nah di situ saya sudah pikiran kaya. Bakal hutang nggak punya, bakal saya bisa beresin rumah. Tahun segitu rumah saya belum dilepa lah istilahnya. Nah si perempuan dibilang, "Ini bakalnya jadi suami kamu. Nah kamu bersedia?" Bersedia. Ya rekes Mang, akad di situ. Setelah akad di situ, saya ditawari Mang, itu mau di outdoor atau di room, di ruangan. Maksudnya apakah mau di bilik atau di hutan gitu Mang. Saya bingung Mang ya. Lah saya pilih di hutan aja Mang. Karena di bilik itu yang saya khawatirkan ada yang ngintip Mang. Karena di belakang rumah Pak Kunci. Jadi saya milih di hutan Mang. Istilahnya milih di kebun lah. Sekat pitu lah kata orang Cirebon mah. Kasure suket bandale watu gitu. Jadi pakai sarung aja gitu ya? Iya bener, sekat pitu begitu. Nah jadi saya milih di kebun Mang. Nah, itu saya milih di kebun Mang. Ya dengan ritual istilahnya intim lah, berhubungan badan. Itu udah kenalan dulu ya, udah saling curhat udah ya? Ya benar itu.
Saya dibilang sama Pak Kunci, sok ngobrol aja dulu. Kalau ada kecocokan terus sampai nenek kakek. Kalau ada kecocokan. Gitu. Kalau benar-benar janda dia dikawinkan. Jadi sebut aja namanya Kesih Mangai. Sebut aja namanya Kesih. Nah, saya sudah ngobrol panjang lebar dengan Kesih, permasalahan kamu apa? Ya ujung-ujungnya permasalahan dia itu sama seperti saya, Mai. Hutang-hutang juga. Bahkan dia tadinya ya pengusaha sukses. Wah, karena dia main bank gitu sampai tersita semua. Masih punya suami dia? Masih. Kalau saya, Mangai, istilahnya izin setahu istri, tapi tuh Kesih itu tidak izin dengan suaminya, Mangai. Dia itu hanya pergi aja gitu. Akhirnya saya itu bergaul, Mangai. Istilahnya berhubungan intim lah. Karena ritualnya harus seperti itu, Mangai. Tapi, Mangai, yang namanya saya ya sudah dewasa dan terus kan sudah berumah tangga. Jadi kan tidak asing dengan hubungan yang seperti itu, kan tidak asing, Mangai ya. Tapi yang saya rasakan ini memang benar-benar beda, Mangai. Dalam artian jeda waktunya, terus staminanya itu beda, Mangai. Seperti ada yang numpang gitu, Mangai. Dalam artian raga saya tuh seperti ada yang membantu gitu, Mangai. Seolah-olah hubungan saya dengan perempuan yang saya sebutkan tadi itu seolah-olah tidak wajar, Mangai. Tidak wajar dengan manusia normal yang hubungan dengan suami istrinya gitu. Jadi tidak normal hubungan saya itu. Bergaul seperti itu, ke satu di kebon. Terus kedua saya hubungannya istilahnya seperti ada yang ngerewangin gitu, seperti ada yang membantu gitu, Mangai. Hubungan saya itu, hubungan badan lah istilahnya, hubungan intimnya itu. Nah, itu jam 3 pagi itu baru, Mangai, saya merasa lemas, dia juga merasa lemas. Setelah sama-sama lemas, sama-sama puas di situ, Mangai, saya dan perempuan yang saya sebutkan tadi itu sudah langsung pulang ke rumah Pak Kunci. Nah, setelah saya pulang ke rumah Pak Kunci, saya mandi, Mangai. Mandi itu yang namanya di Sendang Ontrowulan. Saya mandi di situ. Setelah mandi, beres-beres bersih, saya ngalap barokah, ziarah ke makam Pangeran Samudro. Tuh, saya merinding, Mangai, kalau ingat itu. Merinding saya kalau ingat itu. Karena pesugihan ini yang termasuknya setengah berhasil lah gitu. Saya itu. Setelah ziarah beres, kalau ziarah yang bukakan Pak Kunci, Mangai. Yang rekes apa? Pak Kunci setelah beres itu kata Pak Kunci setelah hubungan mandi ngalap berkah dulu, bilangnya gitu, Mangai. Supaya dapat izin dari makhluk-makhluk sekitar, bilangnya gitu. Nah itu kan yang bagus kan Jumat Kliwon, Pon sama Legi itu yang ke situ tuh, Mangai. Jadi saya ambil Kliwonnya, Mangai, supaya nggak ribet gitu. Nanti Kliwon kamu kesini lagi ya. Nah di situ saya dibawain air, Mangai. Saya dibawakan air, perempuan tersebut juga dibawakan air. Yaitu dari air dari Sendang Ontrowulan itu. Satu botol. Saya pulang, bisa langsung mencar. Gak boleh bareng, gak boleh, Mangai. Gak boleh. Misalkan saya naik bus dulu ya saya dulu gitu. Misalkan dia naik bus ya dia dulu. Gak boleh satu bus itu. Terus jurusannya kan harus ke sini, berarti ke selatan, timur utara. Arah Purwodadi sih supaya jadi bilangnya gitu. Dadi gitu. Singkat cerita, waktu itu saya pulang ke rumah. Gimana, Pak? Ya syarat-syarat sudah selesai semua, ritual sudah selesai, Mbak. Kita tinggal tunggu hasilnya, Mbak. Ya itu, Mai. Jadi si air tersebut itu, Mai, itu memang air bersih ya dari Sendang yang murni, itu bukan air kotor. Istilahnya diminum di situ juga enak. Si air itu jadi kalau istri saya masak itu dikasih, Mai, 1 sendok itu. Bumbunya itu 1 sendok. Terus aja gitu. Itu dagang tokcer, Mangai.
Itu padahal dagang kecil-kecilan istri saya, kelasnya etalase biasa, bukan apa-apa, bukan. Ya masakan aja biasa Mang. Masakannya ada jengkol, ada semur ayam, semur rendog itu. Kayak wartegan gitu. Kayak wartegan gitu. Cuman di rumah Mang, di rumah, bukan warung, bukan ya, rumah gitu. Setelah siang itu dagangnya rame, yang namanya manusia banyak serakahnya Mang. Besoknya istri saya ngajak begini Mang, Pak, kita siangnya dagang masakan biasa, malamnya nasi uduk gimana Pak? Ya terserah kalau kuat tenaganya. Itu kerasa ya perbedaan? Kerasa Mang. Itu ya waktu dulu ya Mang ya. Siangnya aja itu Mang. Siangnya aja dapat 800.000 Mang tahun segitu. 800.000? Iya, siangnya aja Mang. Nah, malamnya lagi Mang, bahkan lebih ramai yang malam. Sebelumnya berapa? Sebelumnya cuma 300, 250 itu Mang. Hanya cukup buatlah bantu-bantu istilahnya ekonomi keluarga aja Mang. Itu tahun-tahun 2008 itu uang segitu ya lumayan bagus Mang. Omset segitu itu bagus. Nah disambung malamnya Mang. Disambung malamnya bisa 1 juta, bisa 1 juta lebih lah gitu. Kliwon, saya Kliwon ke sana lagi Mang. Berarti sebulan sekali. Sebulan sekali. Saya ambilnya Kliwon, mau yang epon itu di situ pasarannya gitu. Mau yang epon, mau yang legi, saya ambil Kliwon. Pas hari Kliwonnya itu Mang, itu istri saya semangat, benar-benar mendukung. Jam 2 malam itu saya sudah dibangunkan Mang. Pak bangun. Ini rokoknya, ini ongkos busnya. Nah, ini buat perempuan itunya Pak. Jadi hasil saya itu Mang, hasil saya itu ya kalau belah semangka sih bagi 2 ya, ini mah agak ke saya sedikit lah, 60-40 gitu Mang. Selama 1 bulan ada kontak dengan si Casey itu ya? Nggak ada, dengan si perempuan tersebut nggak ada kontak. Jadi saya itu kontak curhat itu langsung dicurahkan di Gunung Kemukus itu Mang. Setelah Kliwon itu istri saya itu jam 2 itu sudah menyiapkan Mang. Sudah menyiapkan ini buat beli rokoknya Bapak, ini buat makan di jalannya, ini buat amplopnya si Sukesi itu. Istilahnya buat perempuan tersebut lah Mang. Ternyata iya Mang. Begitu datang ke sana nyampe, dia langsung datang juga. Nah, di situ dia cerita, saya nggak muncul Mas. Berarti yang muncul saya Mang. Maksudnya yang berhasil itu saya. Nah, setelah pertemuan itu malam tiba, yang tadinya saya waktu berhubungan itu di mana titiknya itu di mana Mang? Jangan salah paham Mang. Titiknya misalkan ada di situ ada pohon mangga lah, ya di pohon mangga itu lagi. Harus di situ harus lagi. Di situ lagi Mang. Jangan salah paham ini. Harus di situ lagi, nggak bisa di tempat lain. Nggak bisa. Dan ceweknya harus itu lagi. Harus itu lagi. Nggak bisa ganti. Nggak bisa, karena sudah sepakat ada akad di situ Mang. Malam tiba, saya berhubungan lagi Mas di situ. Berhubungan lagi. Pakai sarung lagi. Iya. Nah, di situ yang saya ceritakan kayak tidak wajar Mang. Hubungan saya dengan dia itu kayak tidak wajar. Seolah-olah power lah gitu. Ya mungkin bantuan-bantuan dari makhluk-makhluk tersebut lah. Cuman kan saya di situ dari yang pertama, kedua, ketiga itu tidak pernah melihat penampakan. Itu yang saya lihat penampakan itu yang di terakhir itu Mang. Dari yang ke-1, kedua, ketiga itu saya belum pernah melihat penampakan. Setelah berhubungan, saya ke Pak Kunci, saya ngasih Mang. Ini Pak Kunci. Nah, terus ini buat kamu. Buat apa risiko kamu, saya bilang gitu. Sudah pulang, nyebar lagi Mang. Dagang tambah mumbul Mang. Jadi setiap ke sana saya selalu bawa air dari Sendang Ontrowulan Mang. Setiap ke sana saya bawa pulang. Saya ke sana saya bawa air gitu. Dia juga bawa air, cuman yang muncul saya Mang. Yang jadi itu saya, bukan dia. Dia itu sebelumnya usaha konveksi Mang. Setelah usaha konveksi bangkrut,
berhubung dia di dunia tekstil gitu makanya bisa dikatakan di dunia tekstil. Nah, setelah dia ke sana ke Gunung Kemukus bertemu dengan saya itu dia coba-coba istilahnya jualan kain lagi makanya. Cuman ecer. Dagang dia, bukan pabrik konveksi, bukan, dagang. Ternyata di sana dia yang mandek makanya, saya yang muncul. Nah, jadi akhirnya saya yang mensubsidi dia makanya gitu. Walaupun dia punya suami makanya dia. Enggak janda enggak. Dia punya suami. Nah di situ saya terus maju sampai hutang istilahnya bekas rumah nyusukin ya bisa saya susukin makanya. Itu dalam 2 bulan itu utang yang 40 juta itu makanya. Itu terlunasi makanya. Yang susukan itu nyusukin rumah itu sama kakaknya itu terlunasi makanya. Dalam waktu 2 bulan. Tiap bulan kirim ke Casey itu? Enggak kirim makanya, jadi pertemuan. Di Kemukus baru dikasih. Besar jumlahnya? Ya saya jujur sama Casey ya. Ini kata saya tuh 1 bulan dapat 23 juta ya. Kamu yang 10 kata saya tuh ya. 10 istri saya, nah 3 juta buat saya. Kamu ikhlas ridho enggak? Ikhlas ridho mas, ya sudah. Gitu. Jadi setiap bulan tuh omset tuh segitu aja makanya dalam 2 bulan itu saya bisa melunas hutang yang 40 juta itu makanya. Dalam 2 bulan makanya. Dagang masakan kayak gitu. Terus berlanjut. Nah yang kelima sudah mulai ada tanda-tanda kengerian makanya. Ada tanda-tanda kengerian, mulai ada penampakan lah, Begitu saya datang, si Casey datang, ya perempuan itu datang, saya ke Pak Kunci, jatah Pak Mai. Setiap saya datang jatah salam sama Pak Kunci. Nah waktu itu memang bukan saya yang melihat, Mai. Bukan saya yang melihat, si Casey yang melihat. Selagi kita berhubungan nih Mangai. Si Casey itu melihat saya itu bukan saya Mangai. Si Casey itu melihat saya bukan saya, seolah-olah saya itu makhluk apalah gitu. Sampai di situ Casey teriak hampir ngejongklokin saya, cuman saya pegang erat gitu Mangai di situ. Terus saya hubungan terus, cuman si perempuan tersebut sudah nggak tahan lihat saya tuh Mangai. Kata dia itu sosoknya beda dari yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4 itu sosoknya beda Mai. Itu yang kelima sosoknya saya beda, bukan saya gitu loh Mai. Setelah selesai hubungan badan itu wujudnya rubah saya lagi Mai. Nah setelah itu ngomong sama Pak Kunci, yaitu istilahnya baru kamu tahu sendiri. Ternyata kan nafsu saya tuh keluarnya itu Mai. Tuh. Makanya saya itu yang saya rasakan dari pertama hubungan di situ di Gunung Kemukus itu seolah-olah saya itu tidak wajar. Terus yang ke-6 Mangai, itu saya sampai 8 kali Mangai. Terus masuk yang ke-6. Yang ke-6 itu giliran yang ke-6 saya yang dikasih lihat makhluk astral. Cuman bukan sewaktu saya lagi hubungan Mangai. Bukan sewaktu saya hubungan. Di situ saya biasa istilahnya ketemu perempuan tersebut, saya kasih uang, saya sowan ke Pak Kunci, saya kasih uang, istilahnya alam, ritual lagi di titik itu, di titik yang tersebut itu yang saya pertama ritual berhubungan badan. Lantas saya pulang Mangai. Pulang, naik bus, nyampe ke rumah Mangai. Nah, itu istilahnya saya kok istri saya jarang dipakai Mai. Ya punten Maya, istri saya jarang digauli waktu itu. Nah sekali-kali saya ingin menggauli istri saya Mangai. Yang bikin aneh apa Mangai? Mukanya tuh muka perempuan yang itu Mangai. Jadi kok saya kaget, mukanya bukan muka istri saya Mangai. Mukanya muka perempuan itu, mukanya muka Sukesi. Saya kaget di situ Mangai. Wah.
dia, sekarang saya gitu Mang. Saya ngomong sama istri saya, "Mah, perasaannya beda nggak gini?" "Enggak, sama. Cuman saya ngerasa beda," kata saya tuh. "Saya lihat wajah kamu itu bukan wajahnya kamu, wajahnya dia." Terus berlanjut sampai yang terakhir Mang, yang ke-8 itu. Nah, yang ke-8 itu kata Pak Kunci bilang gini, "Kalau kamu sudah yang ke-8 sudah terlewati Mangai, yang ke-8 itu sudah terlewati, bakalnya kekal. Dalam artian harta yang saya miliki terus berjalan terus Mangai. Terus hubungan itu berjalan sampai nenek kakek Mangai. Seterusnya sampai salah satu meninggal Mangai. Nah waktu itu pas malam Kliwon, Jumat yang ke-8 itu saya udah disediakan Mangai. Ini amplopnya, ini buat perempuannya, ini buat amplop buat Pak Kuncinya, ini rokok, ini buat makannya, ini buat ongkos busnya. Itu sore Mangai, sudah disiapkan sama istri saya, dagang malam juga tutup. Nah lantas itu saya tidur, jam 2 itu biasanya seperti biasa istri saya membangunkan saya Mangai. Istri saya membangunkan saya, Pak, jam 2 mau berangkat ke sana enggak? Iya, saya bilang gitu Mangai. Iya, saya berangkat, tidur lagi. 2:30 dibangunkan lagi, Pak berangkat. Iya, saya tidur lagi. Nah, akhirnya saya tidur kebablasan Mangai. Bangun-bangun jam 10 siang. Celingak-celinguk saya marah sama istri saya Mangai. Saya marah sama istri saya juga balik memarahi saya karena saya sudah dibangunkan beberapa kali. Saya tidak bangun. Nah disitulah Mangai putus akhirnya Mangai. Saya nggak ke sana, gagal yang ke-8 kali itu yang terakhirnya Mangai. Karena di situ batasnya cuma 8 kali Mangai. Kalau lolos 8 kali itu istilahnya apa? Kekal. Harta saya itu kekal Mangai. Tuh. Yang terakhir itu kendalanya saya itu ketiduran. Entah nasibnya itu Sukesi itu gimana nasibnya. Saya tidak tahu. Nggak kontak lagi? Nggak kontak. Terus usahanya menurun Mas Jun? Saya berhubung saya hutang sudah dibayar Mangai, ya istri saya tetap dagang jualan, cuman biasa-biasa aja gitu Mangai. Seperti awal lagi? Seperti awal, alhamdulillahnya hutang sudah dibayar, rumah sudah beres gitu Mangai. Sudah ya layak ditinggali gitu. Itu tanpa korban ya? Tanpa, nggak ada Mangai. Nggak ada tumbal sama sekali? Nggak ada tumbal sama sekali. Pengaruh ke kehidupan Mas Jun nggak ada? Nah, saya mau ceritakan ini. Pengaruh ke kehidupan saya waktu itu males Mangai. Pengaruhnya hanya itu, males saya. Putus ritual di Kemukus itu yang terakhir yang ke-8 itu. Istri saya dagang istilahnya ya ngeluh nggak ngeluh Mangai, biasa-biasa aja. Terus saya itu males Mangai. Bos istilahnya manggil istilahnya ngebel, saya lagi nyusulin, saya lagi ke rumah nyusulin, saya nggak mau kerja Mangai. Jadi saya tuh kayak setengah gila Mangai. Luman lamun beli keruan lah kalau orang Cirebon sih gitu Mangai. Setengah gila, adanya khayalan. Tuh bisanya bikin saya males itu Mangai. Adanya menghayal terus Mangai. Sembuh dengan sendirinya? Sembuh dengan sendirinya. Karena bisanya sembuh gini Mangai, banyak teman-teman yang support dong. Ayo berangkat. Kadang-kadang ada teman, saya nggak tahu jalur situ, saya kasihan. Akhirnya berangkat, lama-lama sembuh dengan sendirinya begitu Mangai. Tuh ya, sampai sekarang ya alhamdulillah. Artinya Mas Jon ini sempat berhasil ya, pernah sempat berhasil. Ya itu dari sini itu. Dari sekian banyak pesugihan. Dari sekian banyak pesugihan yang sempat berhasil ini sama yang Serutu itu Mangai. Cuman waktu Serutu kan saya jadi joki ya Mangai ya, bukan asli. Itu kan saya cuman hanya sekedar serah terima itu waktu Serutu. Nah kalau yang ini memang setengah jadi gitu Mangai. Bahkan sudah merasakan uangnya, sudah merasakan hasilnya, walaupun tidak sewah itulah itu. Waktu lagi rame, istrinya yang rame, dagangan istrinya yang rame. Iya. Mas Joni sendiri nggak rame, maksudnya nggak banyak, penghasilannya nggak nambah gitu. Kalau saya biasa-biasa aja Mangai. Nyupir itu biasa aja. Biasa, cuman saya jadwalkan Mangai. Kalau ketemunya
Jumat depan Jumat Kliwon saya izin libur. Tapi bos tidak ada pertanyaan apa-apa. Kalau Mas Gimin sih, kalau istilahnya Mas Gimin sih sudah tahu ya Mang Ai. Istilahnya perilaku saya gitulah. Jadi udah nggak aneh Mas Gimin. Gitu yang kalau saya izin libur Mas Gimin tak ajak ke rumah Mang Ai. Dah Mas Gimin tidur di sini, makan di sini, saya mau ke sana. Oh iya Mas. Gitu. Jadi ada beberapa versi ya Mas Jon ya Kemukus ini. Banyak versinya banyak Mang Ai. Bahkan kalau yang sekarang saya lihat ada hotel-hotel gitu Mang Ai. Waktu dulu nggak ada. Itu saya bilik itu di belakang rumah Pak Kunci. Warung remang-remang juga banyak sekali. Sekarang iya, jadi image-nya tuh jelek, bener-bener jelek Mang Ai. Jadi seperti tempat wisata ya Mas? Wisata. Begitu. Wisatanya wisata ini ya? Iya. Esek-esek. Esek-esek lah, sudah menyebar kemana-mana. Tapi waktu tahun-tahun segitu masih bener-bener itu bilik asmara juga. Ya adanya di belakang rumah Pak Kunci. Terus kalau nggak di bilik asmara ya saya di kebun Bang. Gitu. Terus kalau saya di kebun itu titiknya diingati. Saya di situ ya di situ. Ingat pohon apa nih? Misalkan pohon mangga, ya lain waktu ya saya harus di situ lagi. Kalau sekarang begitu juga? Entah Mai, nggak tahu. Karena harus di rumah itu lagi. Saya nggak ke sana. Udah lama nggak main-main ke sana. Oke. Jadi memang Kemukus ini udah sampai mancanegara ya? Ya jelas makanya. Sampai disorot dunia jelas, ya? Bisnis itu. Esek-esek begitu? Iya, itu melegalkan lah istilahnya bisa dikatakan. Berkedok ya? Berkedok ya. Mas Jon, tetap aja ada resiko ya? Iya. Melakukan apa ini? Betul, kekayaan pesugihan. Pesugihan itu. Mas Jon jadi malas? Malas, ya itu imbas dari situ malas. Sarannya untuk penonton yang masih mau pergi ke Kemukus? Saya sarankan ya, istilahnya kalau bisa dikatakan apa ya Mai, Gunung Kemukus itu setengah pesugihan, setengah ziarah sih Mai. Sebenarnya kalau ke situ itu yang diutamakan ngalap barokah Mai, ngalap berkah gitu. Sebenarnya kan begini, kalau orang ngalap berkah nggak perlu ke situ lah, carilah berkah dari orang tua saja sudah cukup kan gitu Mai. Nggak usah kemana-mana. Seandainya kita masih punya orang tua, ya cukup orang tua lah. Ngalap berkah dari orang tua. Seandainya orang tua sudah tidak ada, ya kita sowan ke kuburannya, kita ziarahi kuburannya, kita kirim doanya, kan gitu. Insya Allah dari situ aja. Kan orang tua, kalau orang Cirebon bilang begini, Mai. Singarane wong tua iku waktu urip jadi jimat, wis mati jadi keramat, Mai. Orang Cirebon bilang gitu. Iya. Jadi keramatnya orang tua itu lebih ampuh daripada keramatnya siapapun, saya jamin. Jadi jangan ke tempat pesugihan Mas Jon, pesugihannya ke orang tua aja. Cukup itu. Oke. Dan jangan coba-cobalah Mas Jon ya. Betul, jangan ngikuti jejak Mas Jon. Iya, jejak saya udah nggak bener semua gitulah. Tapi kan itu dulu. Itu dulu, betul. Sekarang sudah nggak mengayang. Baik, Sobat Malam Mencekam, kita tunggu kisah Mas Jon di lain waktu ya. Mas Jon terima kasih. Ya, mengai. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.